wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Sari dengan NIM 22351187 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu pemberhentian karyawan. Langsung saja, proses pemberhentian karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah langkah terakhir yang dilakukan organisasi ketika hubungan kerja dengan karyawan harus diakhiri. Agar tidak menimbulkan konflik dan tetap menjaga etika, proses ini harus dilakukan secara berhati-hati, profesional, dan sesuai aturan perundang-undangan. Yang pertama itu pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah tindakan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan karena alasan tertentu, baik karena pelanggaran kebutuhan organisasi ataupun kondisi ekonomi perusahaan. Dalam konteks Indonesia, proses PHK harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunan seperti PP 35 tahun 2021. Alasan terjadinya pemberhentian ada beberapa alasan utama. Yang pertama itu pelanggaran disiplin atau etika kerja, misalnya sering absen tanpa keterangan, tidak melaksanakan tugas, atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Kemudian kinerja tidak mencapai standar jika karyawan sudah diberi pembinaan, pelatihan, atau peringatan, namun tidak menunjukkan perbaikan efisiensi atau perusahaan mengalami penurunan usaha. Seperti perusahaan melakukan restrukturisasi, pengurangan biaya, atau penutupan unit kerja. Kemudian selanjutnya mengundurkan diri atau resign. Pemberhentian juga bisa terjadi karena kemauan karyawan sendiri. Berakhirnya perjanjian kerja, kontrak habis dan tidak diperpanjang. Kemudian tahapan atau proses. Yang pertama, identifikasi masalah. Perusahaan mengidentifikasi alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya bukti pelanggaran, laporan kinerja, atau kondisi perusahaan. Kemudian pembinaan dan peringatan. Sebelum PHK dilakukan, perusahaan wajib memberikan yang pertama peringatan lisan, kedua peringatan tertulis, ketiga pembinaan atau coaching. Kemudian tujuannya memberi kesempatan karyawan memperbaiki diri. Selanjutnya evaluasi dan pertimbangan HRD. HRD mengevaluasi apakah karyawan layak diberhentikan dengan mempertimbangkan catatan kerja, catatan disiplin, aturan perusahaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian komunikasi resmi kepada karyawan. Pemberhentian disampaikan melalui surat resmi PHK, penjelasan langsung oleh atasan atau HRD. Penyampaian harus profesional, menghargai martabat karyawan, dan tidak merendahkan. Kemudian pemenuhan hak-hak karyawan. Perusahaan wajib memberikan hak sesuai ketentuan. Yang pertama, uang pesangon. Kedua, uang penghargaan masa kerja. Ketiga, uang penggantian hak atau cuti, uang pisah, dan lain-lain. Kemudian surat pengalaman kerja. Selanjutnya, administrasi dan penutupan akses. HRD menutup akses karyawan ke sistem, mengurus pengembalian aset, dan menyelesaikan administrasi akhir. Kemudian prinsip etis dalam pemberhentian. Agar proses pemberhentian berjalan baik, perusahaan harus memegang prinsip keadilan atau keputusan berdasarkan aturan, bukan suka atau tidak suka. Kemudian keterbukaan atau alasan pemberhentian disampaikan secara jujur, menghargai martabat karyawan, dan tidak mempermalukan. Kemudian kepatuhan hukum atau sesuai undang-undang dan prosedur perusahaan. Kemudian dampak pemberhentian. Bagi perusahaan, menjaga disiplin, menurunkan risiko kerugian, dan meningkatkan kualitas SDM. Bagi karyawan, bisa menjadi pembelajaran untuk berkembang atau mencari lingkungan kerja yang lebih cocok. Kemudian proses pemberhentian bukan sekedar memutus hubungan kerja, tetapi proses manajerial yang harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai hukum. Dengan prosedur yang jelas dan perlakuan yang profesional, perusahaan dapat menjaga reputasi, sementara karyawan tetap merasa dihargai meskipun
hubungan kerja berakhir. Baik, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.